Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan langkah yang ketiga. Karena langkah yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua uji normalitas sudah selesai, maka langkah yang sekarang kita akan membahas langkah yang ketiga sesuai pembahasan materi video sebelumnya gitu ya. Jadi langkah 1, 2 sudah, sekarang langkah yang ketiga khusus bagi penelitian eksperimen, khususnya adalah pre-eksperimen atau istilah lain one group pretest post-test design. Ini ya, kita masih ingat judulnya, rumusan masalah kita gunakan satu rumusan masalah. Karena di sini tidak ada kelas kontrol, hanya ada satu kelas yaitu kelas 4MI Nurul-Mun'in ya. Dan hipotesisnya sudah kita rumuskan, H0 tidak ada pengaruh, H1 ada pengaruh. Langkah 1 analisis deskriptif, 2 analisis normalitas sudah selesai. Berdasarkan uji normalitas yang kedua, datanya berdistribusi normal, maka kita lakukan tahap yang ketiga. Baik, di sini ada contoh tugas buat mahasiswa. Nah, jadi kita akan melakukan uji pair sample t-test gitu ya. Nah ini. Jadi kita akan mencari uji pair sample t-test. Kembali lagi ke materi. Nah ini ya. Digunakan untuk mengetahui, jadi pair sample t-test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Artinya ada pre-test, ada post-test. Syaratnya kita menggunakan uji pair sample ini harus berdistribusi normal. Di bagian kedua sudah saya lakukan uji normalitas, ternyata datanya berdistribusi normal. Maka yang ketiga, uji ini untuk menjawab rumusan masalah, ada pengaruh atau tidak. Apa rumusan masalahnya? Apakah ada pengaruh model CTL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 4 MI Nurul Mun'in Probolinggo? Maka yang nomor 4, uji pair sample t-test, data pretest eksperimen ya, data pretest di sini dibandingkan dengan post-test eksperimen, kita menggunakan bukan kooperatif ini ya. Jadi kita menggunakan CTL gitu ya. Kita menggunakan CTL. Baik, berarti salah edit saya. Saya menggunakan CTL di sini. Pembelajaran atau model CTL sesuai dengan judul ya. CTL yang ini. Jadi di bagian ini adalah model CTL. Yang kita bandingkan adalah pretest dan posttest. Syaratnya nanti kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Artinya ada pengaruh CTL ya. Sebelum pembelajaran, hasil tes sebelum pembelajaran atau pretest ada perbedaan dengan hasil posttest gitu ya. Jadi ketika ada perbedaan antara pretest dengan posttest, maka jelas di situ penggunaan CTL di sini ada pengaruhnya. Ya, makanya di sini ada rumusan masalah, ada satu rumusan masalah dengan di sini hipotesis. Maka kalau nanti ketemu jawaban yang tadi nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 yang akan diterima. Berarti ada pengaruh model CTL. Tapi kalau di situ misalkan lebih dari 0,05 berarti CTL ini tidak ada pengaruhnya ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari pretest dan posttest. Baik, kita masuk ke contoh tadi ya, seperti yang sudah saya siapkan. Kita gunakan aplikasi SPSS, kita gunakan data kosongan lagi. Kita mulai dari awal lagi ya. Jadi data kosong di sini ya, untuk SPSS-nya kosong. Kita masukkan lagi nilai pretest dan posttest. Sebenarnya ini sama dengan Anda melakukan uji deskriptif ya, analisis deskriptif, cara memasukkannya. Jadi kalau Anda menggunakan ada data yang tadi, analisis deskriptifnya,
Anda langsung gunakan langsung analisis gitu ya. Kita gunakan langsung di bagian aplikasi SPSS, kita klik analyze dan sebagainya. Baik, kita mulai dari awal lagi ya ini ya. Anggap saja kita copy ya data ini, pretest dan posttest, buka aplikasi SPSS, di bagian data view kita klik kanan paste. Nah, ini ada koma-koma, kita bagian variabel, di name kita beri pretest, di sini kita beri nama posttest. Terus di bagian desimal ini kita jadikan 0, yang ini juga kita jadikan 0. Terus di bagian label kita kasih nama pretest pakai spasi ya. Di sini posttest. Jadi ya, di sini ada 2 sudah. Ini sama persis dengan kita masukkan mau melakukan uji analisis deskriptif. Terus apa yang harus kita lakukan ya, karena data sudah ada, ini sudah selesai. Tinggal kita klik analisis ya, analyze, klik comparement pirate sample t-test. Karena tadi datanya berdistribusi normal, maka kita gunakan comparement. Terus pilih pirate sample t-test, klik. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, klik di bagian pretest ya. Pretest ini kita klik pertama, kita pindah. Setelah itu, posttest yang kedua kita pindah. Kalau sudah, ya, coba dicek di bagian option, kita cek alpha ya, kalau di dalam statistik itu alpha namanya ya, taraf kesalahan gitu ya, confidence. Taraf kesalahan kita gunakan 0,05% ya. Atau di sini 95, jadi artinya 100 dikurangi 95 kan tinggal 5% gitu ya. Jadi ini sudah benar, kita gunakan 5% taraf kesalahannya, maka kita klik continue ya. Untuk dunia pendidikan boleh kita gunakan 5% gitu ya. Nah, kalau sudah, maka apa selanjutnya? Kita klik OK. Nah, tinggal kita tunggu mana hasilnya. Yang ini yang paling bawah ya. Pirate sample t-test. Nah, tadi di bagian materi sudah dijelaskan bahwa hasil signifikansinya kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Ada perbedaan ini berarti menerima H1 gitu ya, menolak H0. Coba kita cek lagi hasilnya. Nah, ini ya, di kanan saja ini ya. Di kanan, copy image. Setelah itu kita masukkan ke tugas. Misalkan di sini ada tugas mahasiswa ya. Kita paste di bagian ini, paste gambar. Nah, di sini terlalu panjang ya, terlalu lebar. Maka saya perkecil. Nah, setelah itu ini sudah ada gambarnya. Nah, mana hasilnya? Ini ya, signifikansi yang di sini, yang di belakang 0,0000. Nolnya ada 3 di belakang. Jadi kita bandingkan dengan 0,05. Berarti ini berdasarkan hasil uji pirate sample t-test. Berarti CTL tadi yang kita gunakan itu ada pengaruh terhadap hasil belajar. Makanya di sini kembali lagi ke materinya. Karena lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Atau di sini ada pengaruh model CTL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 4 MI Nurul Mu'in Probolinggo. Baik, kita copy dulu di sini ya. Mungkin biar kita ingat apa hipotesisnya di sini ya. Ada pengaruh. Nah, kita copy yang ini. Kita ambil yang ini saja ya. Ambil saja yang ini. Nah, ini. Berarti kita copy saja yang ini. Karena tadi berdasarkan hasil ini uji uji pirate sample t-test ketemu 0,000 itu ini kurang dari 0,05 berarti H0 atau H1 maksudnya H1 atau H alternatif ini yang diterima ya. Jadi hanya ini ini ya, HA dengan H1 ada pengaruh. Kalau H0 berarti tidak ada
pengaruh. Nah, berdasarkan data ini sudah jelas, berarti H1 ini diterima. Nah, ini butuh penjelasan. Biar Anda tidak bingung, silahkan klik kanan saja, copy ini ya. Kalau Anda mau jelaskan, biar cepat mungkin ya, kita gunakan AI. Misalkan di sini. Kita paste, Ctrl V, setelah itu penjelasan gambar. Nah, ini ya. Copy. Nih, paste. Tolong buatkan penjelasan ya. Tolong buatkan penjelasan. Nah, kita mungkin copy saja ini ya. H1 dengan H0 gitu ya. Ini H1 ini H0-nya kita copy 0. Jadi di sini kita edit ya. Tidak ada. Baik, kita copy yang ini. Kita masukkan ke AI biar apa namanya? AI itu dalam menjelaskan itu lengkap gitu ya. Kita copy yang ini, Ctrl C, paste di sini. Nah, setelah itu tolong buatkan penjelasan gambar 3 uji feasibility test, 2 paragraf. Di sini minimal 5 kalimat. Enter. Jadi berdasarkan gambar tadi ini sudah dibuatkan gitu ya. Nah, artinya ini ya. Uji feasibility test model contextual teaching and learning atau CTL ya. Sebesar ini ya, signifikansinya sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka ya terdapat pengaruh model kontekstual. Nah, seperti ini. Tinggal Anda copy saja yang ini. Tinggal klik kanan atau Ctrl C atau klik kanan, copy, paste. Nah, maksudnya di bagian ini penjelasannya. Ctrl V. Nah, sudah selesai. Jadi tugas Anda untuk misalkan pre-eksperimen ya, di bagian pre-eksperimen ada 3 tahapan. Yang pertama ada uji normalitas, uji deskriptif, setelah itu uji normalitas, setelah itu prior sample test sudah selesai. Jadi kalau di tugas yang di sini kan rumusan masalah kita buat dulu gitu kan. Jadi satu rumusan masalah, yang kedua kita menentukan hipotesis. Yang ketiga, kita menentukan uji deskriptif, sudah selesai di video pertama tadi. Uji normalitas di video kedua, sudah saya jelaskan yang ini. Yang terakhir di video ketiga, yaitu Pirate Sample Test. Gitu ya. Berarti, berdasarkan hasil uji Pirate Sample Test, maka ini kesimpulannya. Berdasarkan data di atas, nilai signifikansi 0,0000 kurang dari 0,05. Maka jelas ada perbedaan atau ada pengaruh. Kita lihat rumusan masalah, apakah ada pengaruh? Maka yang betul, yang menjawab itu adalah H1, ada pengaruh. Nah, yang ini yang diterima berdasarkan nilai 0,0000 kurang dari 0,05 hasil uji Pirate Sample Test. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.